Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini ada topik menarik soal Marten Paes. Kita tahu bahwa Marten Paes paling ditunggu oleh fans timnas Indonesia saat ini. Apalagi penampilannya dengan FC Dallas di MLS atau Liga Amerika Serikat semakin menggoda dan menyala. Dia memang secara keseluruhan dari 12 laga dia memang sudah kebobolan 17 kali. Dan FC Dallas juga masih ada di peringkat ke-12. Namun, dia sudah clean sheet 3 kali. Dari 3 kali clean sheet itu, dia juga berhasil membawa timnya menang. Yang menjadi 3 kemenangan di musim ini. Memang, Marten Paes belum bisa mengangkat timnya ya. Tapi ini kan baru awal musim, main di 12 laga. Kedepannya dia akan terus berperan vital untuk FC Dallas. Kita tahu bahwa Marten Paes ini selalu menjadi pemain inti di FC Dallas. Dan fans timnas Indonesia pasti semakin menunggu aksi Paes yang sangat gemilang, utamanya saat melawan Houston Dynamo. Melawan Houston Dynamo, Marten Paes setidaknya melakukan 7 kali penyelamatan, luar biasa. 2 diantaranya dalam kondisi one on one dengan pemain lawan. Penampilan seperti inilah yang sangat menarik perhatian bagi fans timnas Indonesia. Di postingan Marten Paes atau FC Dallas, banyak postingan yang komentar-komentar dari fans yang mendukung Marten Paes tampil gemilang dengan timnas Indonesia. Jelas sekali, rapor apik Marten Paes meskipun FC Dallas belum gemilang membuat fans timnas makin gregetan bagaimana kalau Marten Paes main dengan timnas Indonesia. Kita tahu bahwa PSSI menyebut bahwa Marten Paes tinggal membereskan surat-surat saja atau hal kecil aja karena dia sudah diambil sumpah menjadi WNI, jadi tidak ada masalah urusan pengambilan sumpah. Juga perpindahan federasi diharapkan selesai pada 30 Mei. Dan dia diharapkan main saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 2 zona Asia yang menjadi pintu menuju ke putaran 3. Marten Paes juga saat ini masih tanda tanya sebenarnya. Masih tanda tanya apakah dia bisa gabung tepat waktu. Untuk saat ini dia sangat sibuk dengan FC Dallas. Dari 7 hari ke depan saja dia akan main sebanyak 3 kali. Kalau dia harus gabung dengan timnas Indonesia yang akan berkumpul pada 27 Mei nanti di Jakarta, itu artinya Marten Paes harus absen di 2 laga FC Dallas pada 2 Juni dan 9 Juni. Saya juga heran mengapa jadwal MLS ini tidak libur ya. Mungkin agak beda atau agak lain dibandingkan kompetisi di belahan bumi lainnya, di mana saat kualifikasi Piala Dunia atau FIFA Matchday, kompetisi domestik diliburkan. Sedangkan FC Dallas ini tidak. Dari 2 Juni, 9 Juni, 16 Juni ada jadwal pertandingan. Ini kalau gabung berarti Marten Paes akan absen di 2 laga. Saya juga jadi bertanya-tanya apakah FC Dallas akan melepasnya. Tapi kalau melihat ini adalah jadwal FIFA, mau tidak mau FC Dallas harus ikut aturan karena ini adalah sudah masuk kalender FIFA. Yang jadi masalah adalah
jadwal dari MLS yang tidak uh, menyamakan jadwal dengan kalender FIFA. Dan ini pastinya berlaku dengan pemain-pemain lain yang membela timnas. Di MLS kita tahu banyak bintang-bintang dunia. Lionel Messi masih memperkuat Argentina, Luis Suarez akan memperkuat Uruguay sebelum Copa America ya sebentar lagi. Tapi di balik keyakinan atau optimisme PSSI dan kita akan kehadiran Martin Paes, dalam postingan story-nya Martin Paes juga mengungkapkan kekagetannya karena bulan Juni akan tiba. Dia ada kesan dia khawatir juga masalah yang dihadapinya belum selesai. Ada dugaan memang mungkin ini terkait dengan masalah CAS ya, pengadilan CAS yang belum beres. Soal terkait umurnya saat membela Belanda U21. Ada dugaan seperti itu atau ada masalah lain, tapi kita berharap Martin Paes segera gabung di akhir Mei ini, sehingga timnas Indonesia semakin lengkap. Walaupun Martin Paes sendiri agak khawatir, tapi dia ingin secepatnya membela timnas Indonesia. Sama antusiasnya dengan fans timnas Indonesia. Peran Martin Paes sangat penting, karena dialah menjadi salah satu kepingan terakhir mungkin yang paling dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Memang ada Hernando Ari, tapi Hernando Ari bagus, jago tepis penalti. Tapi Martin Paes lebih dibutuhkan dan lebih jago menurut saya ya. Secara postur tubuh juga mendukung untuk menghadapi lawan-lawan kuat. Kita akan menghadapi dua musuh berat, Irak dan Filipina, utamanya melawan Irak. Dua pertemuan terakhir kita kalah telak dari Irak. Kebobolan 8 gol. Kalah 1-5 dan 1-3 di Piala Asia lalu. Juga di Piala Asia U23 kita kalah 1-2. Nah, semoga di kesempatan kualifikasi Piala Dunia 2026 saat main di GBK, kitalah yang menang. Karena ada Martin Paes. Kita tahu bahwa Irak, utamanya lawan Irak memiliki pemain berbahaya. Salah satunya atau dua pemain yang pantas diwaspadai yaitu Ali Yassim dan Aiman Hussein. Dua striker maut. Aiman Hussein, kita tahu di Piala Asia dia membuat Rizky Ridho terjengkang karena beradu body saat menyundul bola, dan itu membuat pertahanan atau gawang kita bobol. Nah, dengan adanya Martin Paes diharapkan kondisi 1 lawan 1 melawan Irak lebih baik saat pertahanan kita mungkin tidak berhasil meredam Irak. Ada pertahanan lain di belakang, yaitu ada Martin Paes yang bisa menahan bola atau menahan tembakan baik jarak dekat atau jarak jauh dari para pemain Irak. Inilah yang dibutuhkan timnas Indonesia. Kita butuh Martin Paes. Dan melawan Irak tentu suasananya lebih beda, main di GBK, bermain lebih komplit, karena di dua pertemuan sebelumnya kita hanya menambah Justin Hubner ya. Sekarang ada Jay Isdes, ada Ragnar Ortmangur, ada Tom Haye, mungkin Calvin Perdom, dan juga Jens Raven. Tapi Jens Raven untuk saat ini belum main dulu dengan timnas senior karena dia akan main di timnas U20. Nah,
Dengan adanya Martin Paes, ditambah lagi pertahanan yang solid, di pertemuan ketiga di tahun ini melawan Irak, saya berharap timnas Indonesia bisa menang. Dan saya yakin Martin Paes memiliki peran besar untuk meredam serangan-serangan Irak dan menghancurkan mental penyerang-penyerang Irak agar tidak berkutik saat melawan Indonesia. Demikian ulasan saya soal Martin Paes yang sangat ditunggu oleh fans timnas Indonesia. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan salam olahraga.